Masalahnya ada barang bukti uang hampir 1,5 triliun dan emas 74 kg murni, bahkan tidak ada labelnya. Nah, ini kan sangkaannya pencucian uang. Dan terhadap itu bagaimana ini akan bisa dibantah gitu. Itu ngaku kalau titipan. Mana ada titipan. Rakyat juga tidak bodoh-bodoh amat, rakyat sudah cerdas itu. Dititipin upah titipnya apa? Kalau hilang bagaimana? Kalau yang dititipi meninggal kan jadi haknya ahli waris. Yang nitipi memang mau, gitu loh. Jadi sesuatu yang memang susah untuk menjelaskan itu ketika ini ada barang bukti. Mau menjelaskan bagaimana katanya milik yayasan. Yayasan mana? Yayasan Pelita Harapan tempatnya Pak Jamin Ginting aja nggak mungkin itu menyimpan uang segitu. Padahal Pelita Harapan kan ya kita tahu bahwa ini level atas gitu, perguruan tinggi level atas. Tapi cek aja berangkasnya ada nggak uang 2 miliar, 5 miliar? Saya yakin nggak ada, karena uang tetap ditaruh di bank, karena uang bersih. Uang yang ditaruh di bawah berangkas itu, apalagi dengan alat pengamanan seperti itu, ya uang gelap gitu aja. Jadi ini menurut saya sudah susah kalau kemudian dikatakan kriminalisasi. Rakyat mana coba cek aja di netizen atau di siapapun orang yang ngerti hukum pun seperti saya dan Pak Jamin Ginting itu nggak mungkin itu akan percaya bahwa itu barang titipan. Dan kemudian justru misalnya untuk yayasan itu nggak boleh memiliki seperti itu karena fungsi sosial gitu, untuk tempat menyimpan harta juga nggak boleh juga. Jadi ini sesuatu yang akan tidak logis, masyarakat tidak percaya ini kriminalisasi gitu Mbak. Masih. Oke, kalau kata Bang Boyamin tadi itu sebenarnya adalah pembelaan yang normatif. Nah, tapi Prof Jamin, KPK maupun atau penegak hukum juga sebenarnya membantah ada kriminalisasi. Tapi dalam kacamata hukum, bagaimana menguji ada atau tidaknya kriminalisasi di dalam sebuah kasus? Ya, tadi waktu kemarin ya konferensi menyatakan Pak Febri ini menyatakan bahwa barang bukti yang disampaikan oleh penyidik dalam pemeriksaan itu belum diperdalam. Kalimatnya begitu ya, belum diperdalam secara mendalam, sehingga pada umumnya ekspos itu dilakukan berkali-kali baru ada penahanan. Ini sekali ekspos langsung ditahan begitu ya. Nah, kalau kita melihat barang bukti yang disampaikan tersebut atau alat bukti yang disita atau barang bukti tersebut itu datangnya dari kepolisian. Nah, tadi saya kira kejaksaan sudah tepat ini ya, maksudnya dia benar-benar ad hukum, karena waktu diperiksa itu dia sebagai saksi terlebih dahulu berdasarkan barang bukti yang dia terima dari Kortas. Nah, lalu setelah diperiksa sebagai saksi, nggak berapa kemudian ditetapkan sebagai tersangka, lalu diperiksa sebagai tersangka. Ini sangat hati-hati karena makanya pada saat itu eksposnya cuma sekali waktu itu, tapi kan terus terang kalau itu berdasarkan bukti dari Kortas berarti bukti itu yang dijadikan penyitaan oleh jaksa. Nah, pasal yang diterapkan itu adalah pasal TPPU. Pasal TPPU ini nggak bisa berdiri sendiri, ada pasal predicate crime. Predicate crime-nya apa? Nah, waktu di Kortas itu dikatakan predicate crime-nya itu adalah antara suap, pemerasan, dan gratifikasi.